Kula nuwun sedulurku, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ini adalah sebuah tentang kearifan lokal atau yang sudah dilestarikan dari zaman dahulu, yaitu tentang mengubur ari-ari. Ari-ari yang sering disebut plasenta adalah lapisan yang menempel pada rahim selama bayi masih berada dalam kandungan dan berfungsi menjaga asupan darah dari ibu ke bayi melalui tali pusar. Selain itu, nutrisi dan oksigen dialirkan pembuluh darah ke dalam plasenta untuk kemudian diteruskan ke janin, lalu mengirimkan gizi dan oksigen, membawa karbon dioksida dan sisa pembuangan untuk membentuk pertahanan dari infeksi dan mengeluarkan hormon penunjang kelangsungan hidup. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya adat Jawa, memperlakukan ari-ari setelah dipotong dari pusar sang bayi sangatlah penting, mengingat wasiat dari nenek moyang, pesan dari leluhur dan orang tua menjaga ari-ari dan menempatkan sebaiknya mungkin. Berdasarkan tradisi memperlakukan ari-ari, ada yang dikubur dan ada juga yang digantung di tritisan Uma. Dan ini ada sedikit wawasan tentang ari-ari. Ari-ari memiliki peranan panjang ke depannya si bayi tersebut. Istilahnya kalau dalam Jawa, ari-ari juga itu kakang kawah adi ari-ari, getih lan pusar, menggambarkan ari-ari tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jabang bayi yang dilahirkan. Ari-ari merupakan adik kandung atau saudara kembar tiap-tiap pribadi yang menemani kemanapun orang ini pergi. Jadi memperlakukan ari-ari itu tidak boleh sembarangan, ada tata caranya juga. Nah, ini saudaraku. Nah, ini tata caranya adalah sebagai berikut. Nah, setelah bayi lahir dari kandungan, maka ari-ari harus dipotong dari pusar bayi lalu dibersihkan, disucikan. Nah, dipotongnya itu dengan memakai lading pengurat. Kemudian ari-ari beralaskan daun sente lalu dimasukkan ke periuk tanah atau kendi dan ditutup cobek atau tempurung kelapa. Lalu yang kedua, wadah kendi tadi diberi ubur rampe atau beberapa syarat. Barang-barang ini dijadikan syarat biasanya berbeda di tiap daerah, di tiap adat juga. Itu sedulurku. Nah, ari-ari itu lalu nanti dibungkus dengan kain mori atau kain putih pembungkus. Syarat ini dimaksud sebagai penolak penyakit pada bayi. Lalu yang ketiga, lubang untuk mengubur ari-ari digali oleh si bapak. Dalamnya sekitar 1 lengan. Bila bayinya perempuan, letakkan lubang itu di sebelah kiri pintu rumah. Bila bayinya laki-laki, lubangnya terletak di sebelah kanan. Terus yang keempat ini, yang berhak melakukan penguburan ari-ari biasanya itu bapak,
kandung jelas, lalu kakek atau saudara laki-laki yang paling dekat si bayi. Sebelum menguburkan, ya baiknya mensucikan diri, kemudian memakai kain. Dan yang kelima ini, setelah ari-ari dibungkus, dibawa lalu diemban atau digendong menyamping di pinggang, lalu dimasukkan ke dalam lubang, ditimbun dengan tanah. Nah, sebelum ditimbun tanah itu ada beberapa doa, biasanya seperti ini. Dibacakan japa mantranya itu seperti ini. Biasanya jabang bayi, aja kakek nangis, aja kakek bika, aja kakek penyakit, taat maring Gusti Pangeran ingkang Maha Agung, tunduk marang wong tua loro, apik marang sedulur lan masyarakat, migunani kanggo nusa bangsa lan agama. Kemudian dijawab sendiri, enjih, enjih, enjih. Nah, proses yang keenam, masukkan ke dalam tanah yang sudah diacak. Semakin padat penimbunnya, semakin baik ari-ari aman dari gangguan binatang. Dan yang ketujuh, ini selama 35 hari ini diberi penerangan, biasanya memakai sentir, lilin juga, atau yang sudah pakai penerangan. Intinya itu dimaksudkan biar si jabang bayi diberi terang dalam-dalamnya. Begitu sedulurku, itu tata cara mengubur ari-ari dalam tradisi dan adat Jawa. Namun mengenai pelakuan terhadap ari-ari, ada yang dikubur dan digantung selama 7 hari, itu ada, baru digantung, terus atau langsung digantung hingga dewasa, ari-ari menjadi tanah. Hal ini tergantung dari tiap-tiap suku dan daerah, namun pada dasarnya memperlakukan ari-ari secara baik karena memiliki kepercayaan yang sama bahwa ari-ari itu memiliki hubungan erat dengan sang bayi yang dibawanya saat lahir dari kandungan sang ibu. Begitu sedulur, bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Silahkan seperti biasa berikan komentar dan saran yang terbaik. Terima kasih sudah melihat channel ini. Semoga sama-sama mendapat keberkahan dari manfaat ini. Matur nuwun, salam budaya dari kula Ki Jemblung Agung. Rahayu, rahayu, rahayu. Klilan.